Bang ya. Mungkin Mas Bayu bisa perkenalan dulu Mas. Nama saya Bayu Prihartanto, alamatnya di Wikirsari, Kelurahan Baliharjo, Kapanewon, Wonosari. Saya tinggal di sini sudah sekitar 12 tahun lebih. Background saya itu awalnya seorang pendidik awalnya, tapi berhubung saya kurang menjiwai, akhirnya saya melintas atau hijrah ke dunia jurnalis atau dunia media multimedia. Kalau untuk di media itu sejak tahun berapa itu? Saya berkecimpung di dunia jurnalis itu tahun 2013. Kala itu memang saya berawal tidak ngira ya kalau mau ikut bisa nulis atau ikut-ikutan nulis teman-teman, karena figur saya itu dulu itu di pendidikan, terutama di pendidikan usia sekolah dasar atau pendidikan dasar. Nah, kala itu perjalanan saya kenal dengan teman-teman jurnalis, akhirnya saya diajak dan dibimbing teman-teman untuk bisa menulis secara online, ya, secara online itu. Jadi berawal karir saya di media itu tahun 2013 sampai sekarang. Ya Mas, sebelum jadi wartawan itu di dunia pendidikan itu berapa tahun Mas? Saya masuk dunia pendidikan itu dari 2006. Awal 2006, kala itu saya masuk di perguruan tinggi negeri di Jogja. Kebetulan jurusan saya pendidikan guru SD. Nah, dari 2005 saya masuk, kemudian 2006 saya ada peluang masuk ke sekolah negeri di Wonosari. Akhirnya saya diterima sebagai guru honorer di salah satu SD negeri di Wonosari sampai 2019. Jadi ada sekitar 15 tahun lah saya berkecimpung di dunia pendidikan. Lah, tentunya perjalanan karir itu tidak waktu yang sedikit. Ada berbagai pengalaman sudah saya capai, mulai dari saya dipanggil oleh Kementerian Pendidikan untuk memaparkan kondisi saya saat itu. Saya selain menjadi guru olahraga, saya berinisiatif untuk mengenalkan peserta didik atau murid-murid saya itu di teknologi informasi atau TI. Dulu belum ada pembelajaran TIK, tapi saya inisiatif bagaimana mengajak teman-teman atau murid-murid saya itu bisa mengenal komputer. Nah, dulu saya bermodalkan 2 komputer mengampu atau mendidik sekitar 60-an murid. Nah, dari situlah pengalaman itu, terus saya diberikan kesempatan untuk menjadi figur pendidik
pas hari jadi atau hari guru, momen tersebut ditulis oleh rekan-rekan, akhirnya menjadi topik pembahasan di kalangan guru. Kenapa kok bisa guru honorer olahraga kok bisa inisiatif mengenalkan TIK? Nah, itulah yang menjadi pengalaman saya sampai ke Jakarta seperti itu. Nah, kala itu niat saya yaitu pokoknya mengenalkan anak-anak itu biar tidak gaptek. Walaupun di kurikulum itu belum ada TK, tapi saya nekat. Bagaimana caranya anak-anak tidak buta dengan komputer atau bisa mengenal dengan komputer itu. Kalau suka dukanya pas zaman ngajar itu apa Mas? Ya, suka dukanya kalau seorang honorer, sukanya dulu, nek dukanya nanti ya. Dukanya karena dukanya panjang. Sukanya bisa mendidik karakter anak-anak. Jadi anak-anak yang sudah terdidik itu pasti banyak faktor, ada A, B, C, D, kriterianya banyak. Nah itu sukanya yo bisa mendidik itu, dan pokoknya seneng Mas, seneng. Kalau di rumah mungkin suntuk atau galau, tapi kalau sampai sekolah itu jadi seneng karena bisa ketemu anak-anak. Tuh bisa membuat saya terhibur. Kalau dukanya ya tentu honorer dulu dengan sekarang berbeda. Kalau dulu mungkin hanya 150 gaji honorer sampai 300 atau 400 ribu itu digunakan untuk hidup 1 bulan. Nah, tentunya tidak akan sampai untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya. Tapi mungkin kalau sekarang sudah berbeda zamannya. Tapi kalau zaman dulu saya berjuang selama 15 tahun itu hidup dengan gaji segitu Mas. Transisi ke guru ya Mas tadi, lanjut ke wartawan. Tapi saya dengar dengan juga buka usaha itu setelah jadi wartawan atau sebelumnya? Iya itu ya hampir bareng Mas. Kala itu saya terhimpit ekonomi ketika 2010 saya nikah, 2012 saya harus memutar otak bagaimana bisa menghidupi istri dengan gaji 300 ribu itu. Akhirnya saya mikir 2012 saya membuka usaha warung penyetan, jadi pedagang kaki lima. Ketika pagi saya mengajar di sekolahan, siang saya ke pasar, dan sore jam 4 itu saya buka lesehan penyetan itu Mas. Jadi itu saya lakukan untuk memenuhi ekonomi keluarga itu dari 2012. Kemudian baru nyambi ke jurnalis itu di 2013, selang 1 tahun. Tapi semuanya lokasinya di depan Polres Gunung Kidul. Dulu di pinggir toko itu Mas, di pinggir toko. Saat toko tutup itu saya gunakan untuk buka penyetan jam 4 sore sampai tutup jam 12 malam. Kalau selama jualan itu Mas, di samping-samping itu suka dukanya itu? Ya tentunya pusing, apalagi saat momen-momen ujian semesteran maupun ujian kenaikan kelas itu pasti menguras tenaga, karena kita
harus pandai-pandainya mengatur waktu dari pagi sekolah, siang fokus berdagang. Itu bukan hal yang mudah. Pasti akan kita rasakan capek seperti itu. Itu Pak. Ya, selain usaha penyetan sendiri Mas, sebenarnya juga buka angkringan itu gimana? Nah, itu setelah penyetan itu banyak persaingannya di luar sana. Akhirnya saya memutar otak lagi gimana caranya usaha kecil-kecilan tapi konsumsi minat pembeli itu banyak. Kalau di angkringan memang hobi saya wedangan di angkringan. Akhirnya saya memilih menambah usaha ini untuk membuka angkringan. Itu berawal dari ide saya sebagai seorang yang sering wedangan di berbagai angkringan. Lokasinya mana itu? Ini lokasinya di Jalan Wonosari Semanu, kilometer 2. Tepatnya di depan PT Komitrando ini. Kalau untuk angkringannya sendiri modelnya konsepnya seperti apa? Konsep angkringannya hanya konsepnya biasa seperti angkringan biasa, Mas. Hanya saja kita ada layanan prasmanan, artinya mengambil sendiri dan kita selalu ready gorengan yang panas. Kenapa gorengan panas? Karena konsumen itu pilihnya pasti yang panas. Kalau gorengannya tidak panas tidak akan tertarik. Nah, itu yang menjadi jurus saya untuk mengembangkan angkringan ini. Selain itu varian minuman yang tidak hanya terpaku hanya es, teh, dan kopi saja, tapi kita kembangkan berbagai varian minuman yang lain. Tiga pekerjaan itu yang paling asik nih Mas? Dari tiga pekerjaan ini semuanya asik, Mas. Hanya kalau di dunia pendidikan itu ada kepuasan sendiri mendidik karakter anaknya orang banyak kita didik, dan tingkat keberhasilan itu yang menjadi kita puas. Contohnya saya di suatu tempat atau di suatu supermarket, di situ disapa oleh mantan murid saya. Nah, itu menjadi kepuasan sendiri. Oh, biyen ki ini muridku, biyen ki anakku. Saya wis dewasa seperti itu. Ada yang menjadi polisi juga. Yang menjadi polisi itu kala itu juga kita ketemu di suatu tempat tidak sengaja, akhirnya KMBN dari muridku tahu jadi dan kelingan dengan gurunya. Itu yang menjadi tingkat kepuasan saya sebagai seorang pendidik. Nah, untuk tingkat kepuasan untuk sebagai pedagang ya bisa melayani konsumen dan bisa mendatangkan lebih banyak konsumen lagi, itu sudah puas bagi saya. Ya, kan dari tiga usaha ini banyak kewajiban ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk mungkin biasanya habis lulus itu kan banyak yang merantau loh. Menurut Mas Bayu sendiri ada pesan-pesan? Iya, menurut saya untuk kaum pemuda di Gunung Kidul ya pikir-pikir dulu lah kalau mau merantau, karena potensi di Gunung Kidul itu banyak sekali sebetulnya. Kalau kita bisa mengolah atau kalau kita bisa belajar menciptakan lapangan kerja itu banyak sebetulnya. Dan selain itu juga sudah banyak peluang-peluang pekerjaan juga. Banyaknya industri-industri di Gunung Kidul juga bisa untuk menambah
pekerjaan sendiri lah, pilihan pekerjaan sendiri di sini. Jadi menurut saya ya jangan gegabah untuk berhijrah ke luar kota, karena potensi di Gunung Kidul itu banyak sebetulnya.